Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella Putri dari kelas 12 IP 1 dan teman saya yaitu Ahmad Naufal dan Yusuf Hazazi. Kami akan menjelaskan tugas akuntansi perusahaan dagang berkah tugas ekonomi yang dibimbing oleh guru ekonomi saya, Ibu Yuli, dan sekolah kami SMA 10 Bogor. Dengan demikian, tugasnya itu menyusun dari mulai jurnal umum, buku besar, neraca saldo, sampai jurnal penutup. Sebelum kami menjelaskan transaksi, terpenting untuk disampaikan bahwa metode tugas akuntansi pencatatannya yaitu metode fisik atau metode periodik. Berarti tidak ada akun persediaan barang dagangan di pencatatan jurnal khususnya. Kemudian tidak ada juga akun di HPI pencatatannya, akan tetapi di laporan keuangan ada, yakni semua bentuk pembelian barang masuk ke akun pembelian kemudian untuk pencatatan jurnalnya. Pendekatan raja itu yang perlu kami sampaikan terlebih dahulu. Langsung saja kami jelaskan akuntansi perusahaan dagang berkah mulai dari transaksi tanggal 1. Nomor 1, Pak Dodi sebagai pemilik perusahaan menginvestasikan uang 10 juta sebagai modal pertama tokonya dan barang dengan senilai 500.000. Maksudnya, oleh karena itu kita masukkan ke jurnal umum yang debit kasnya persediaan barang dagangnya, modalnya yaitu kredit senilai kas, persediaan barang dagangnya 10 juta. 10.500.000. Nomor 2, kita beli barang. Berarti masuk ke jurnal pembelian tanggal 2. Ini didebit uangnya telah 10 juta di akun pembelian, kemudian kredit utang 10 juta. Itu tidak cukup karena ongkirnya ditanggung oleh karena itu pembeli keluar uang masuk ke jurnal pengeluaran kas, diambil akunnya beban akun pembelian. Lanjut, 200.000 dikreditin juga dengan nilai yang sama. Kemudian ada transaksi juga yang disewa toko untuk tempat usaha 1 tahun yaitu 1.800.000. Karena ini keluar uang maka masuk ke sejumlah tersebut. Kemudian lanjut nomor 3. Tanggal 3 dijual barang dagangan secara tunai kepada Tuan Giono 5 juta franco gudang pembeli, berarti ongkir ditanggung oleh penjual. Kita sebagai penjual keluar ongkir 60.000. Karena dijual secara tunai berarti masuk ke jurnal penerimaan kas karena kita dapat uang. Tanggal 3 masuk 5 juta dikreditkan, penjualan 5 juta, dan kita juga harus keluar juga beban angkut penjualan yang tadi dan infak tersebut 60.000 itu ada di jurnal pengeluaran kas. Lanjut ke nomor 4. Dibeli dengan tunai barang dagangan 4 juta dari PT Uranium dengan franco gudang pembeli. Dijual barang dagangan kepada Ibu Huges 7 juta dengan syarat EOM. Berarti kita tidak bayar ya. Ongkir kita hanya membeli barang tunai, berarti pengeluaran kas seharga 4 juta pembelian. Berarti masuk ke jurnal penjualan, di utangnya 7 juta, penjualan 7 juta, kemudian transaksi berikutnya. Lanjut ke nomor 6. Diterima pelunasan piutang dari TN Gurun sebesar 6 juta dikurangi potongan 2%. Berarti kita mendapatkan uang masuk ke jurnal penerimaan. Piutangnya dikreditkan dulu 6 juta. Kemudian kita tutup potongan penjualan 2%. Dari 6 juta 120.000. Sisanya masuk
kas 5.880.000, kemudian beli barang dagangan 5.500.000, dan perlengkapan toko 1 juta secara tunai dari toko baru, berarti pengeluaran kas tanggal 6 pembeliannya 5.500.000, ditotalin perlengkapan toko 1 juta, jadi totalnya yaitu 6.500.000. Kemudian dibeli perlengkapan toko dan peralatan toko dari UD Kutilang masing-masing seharga 1.200.000 dan 3 juta. Ini ada faktor berarti kredit ya, berarti ke jurnal pembelian tanggal 5 akun yang muncul, yaitu perlengkapan toko dan peralatan toko. Tinggal masukin jumlahnya. Lanjut ke nomor 9, dibayar utang atas pembelian tanggal 2 Juni. Berarti masuk ke jurnal pengeluaran kas ya, karena kita bayar utang. Utangnya 10 juta ke debit. Dibeli barang dagangan dari FA Parkir sebesar 8 juta, masuk ke jurnal pembelian. Kemudian Pak Dudi mengambil uang untuk biaya kursus anaknya sebesar 2 juta, masuk ke jurnal pengeluaran kas. Kemudian gaji karyawan sebesar 700.000, itu masuknya ke jurnal pengeluaran kas. Kemudian tanggal 15 dijual barang dagangan secara tunai kepada Tuan Arman sebesar 3.500.000. Berarti masuknya ke penerimaan kas. Dikirim kembali sebagian barang dagangan karena rusak sebesar 500.000 kepada FA Parkir. Berarti masuknya ke jurnal umum. Dibeli kendaraan untuk angkutan perusahaan secara kredit sebesar 50 juta. Berarti ke jurnal pembelian. Lanjut, tanggal 17 dijual barang dagangan secara kredit kepada Tuan Widiat sebesar 3 juta. Yang lanjut, tanggal 19 diterima kembali barang dagangan sebesar 1 juta. Itu termasuk penerimaan kas. Lanjut, tanggal 20 diterima pembayaran dari Tuan Widayat. Diterima kembali sebagian barang dari Purwanto senilai 800.000 karena cacat. Lanjut, tanggal 23 diterima faktur senilai 7 juta dari CV Raja Wali. Yang tanggal 25 dibayar atas pembelian dari FA Parkir. Setelah dijelaskan oleh teman saya, di sini saya akan menjelaskan tentang buku besar. Sebelumnya sudah pada tahu kan apa yang dimaksud dengan buku besar? Setelah kita membuat jurnal dan mencetak jurnal, di sini kita harus membuat yang namanya buku besar. Di buku besar ini menurut saya cuma memposting-posting saja dari tiap-tiap akun, dari tiap transaksi yang muncul di jurnal-jurnal yang tadi dicatat dan memposting ke akun buku besar. Sesudah ke buku besar, kita akan neraca saldo. Neraca saldo ini juga sama. Kita perlu memposting dan kuncinya adalah tanda neraca saldo sudah benar adalah ketika debit dan kreditnya sudah sama. Neraca saldo ini terdiri dari 1 sampai 6 akun, yaitu akun harta, hutang, modal, pembelian, penjualan, dan beban. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember. Perlengkapan yang sudah dipakai senilai 2.190.000. Berarti nilai ini nilai toko yang terkreditkan. Beban gaji yang harus dibayar sejumlah 100.000. Yang ini termasuk utang, berarti gaji dikredit 100.000. Nilai sewa yang dibayar pada bulan Juni 2019 yaitu 1.800.000. Berarti dipakai 7 bulan dari bulan Juni sampai Desember. 1.800.000 untuk 1 tahun. Dalam setahun ada 12 bulan, jadi per bulannya 150.000. Nah, sudah dijelaskan sebelumnya dari neraca saldo sampai jurnal penyesuaian. Di sini menurut saya tinggal dimasuk-masukkan saja dan diposting-posting
dan tentunya dioperasikan mengenai dikurang atau ditambahnya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.